Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. General reading ya, bisa resonate nih teman-teman, bisa juga enggak, karena energi umum ya, energi banyak orang, dan energinya juga mungkin bisa vice versa. Ambil yang baik-baiknya, buang yang tidak sesuai dengan teman-teman. Selamat menyaksikan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya setelah video ini selesai. Oke, tetap semuanya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa ya, dan jadikanlah pembacaan tarot ini sebagai bahan pertimbangan saja dan hiburan. Ini tema readingannya adalah tentang seseorang yang saat ini sedang menyesali ya, menyesali diri gitu loh. Sampai pada saat ini kalian saling tidak lagi berinteraksi, dia ngerasa menyesal karena kesalahan dia. Sebenarnya orang ini tuh masih sering memikirkan kamu. Sejak beberapa hari belakangan ini, dia ini emang masih terlihat biasa aja gitu ya, tapi lama kelamaan tuh dia juga ya ngerasain nggak sehat-sehat aja juga, sama gitu ya, kepikiran kamu, dilema juga, dia mau kejar kamu tapi mungkin ada suatu perkataan yang membuat dia tidak bisa bergerak ke kamu ya, atau mungkin karena masalah itu sangat susah untuk dilewati, jadi saat ini dia hanya bisa termenung memikirkan kamu dan memikirkan cara untuk bisa kembali kepada kamu. Ya, lama kelamaan orang ini makin sering kepikiran kamu, keinget kamu, dan kebayang terus nih kisah kasih yang pernah terjadi di antara kalian. Jadi intensitas dia ini sekarang memikirkan kamu ini semakin sering, dan sampai detik ini dia masih belum mempunyai pengganti. Dia masih kayak keingetan lah terus ya, energi kamu ini nggak terlupakan sama dia ya. Mungkin ini masih baru ya, baru 6 minggu mungkin kalian saling diam, saling tidak bicara, ataupun salah satu aja yang ninggalin, satu mungkin enggak ya. Secara energi, orang ini ingin kembali ke kamu karena emang merasa nyaman dengan kamu di sini. Dia ngerasain kebahagiaan, kegembiraan, ya. Waktu dia punya kamu, waktu dia bersama dengan kamu itu beda hawanya, beda energinya yang dia rasakan. Dia selalu semangat, selalu kuat, selalu percaya diri gitu ya. Tapi saat tidak ada kamu, dia ngerasa kesepian, hampa, ya, seperti tidak punya tujuan atau tidak terlihat sesuatu yang membuat dia ini dikasih tontonan apa aja mungkin kurang gembira, diajak kemana aja dia kayak kayak masih kebawa terus kamu, seakan-akan kamu tuh ada di sampingnya, di dekat, jadi kayak masih ngebayangin kamu ini ada. Itu yang bikin dia energinya masih kayak semangat, tapi gini, kayak kamu tuh diajakin ngobrol, tapi padahal kamu nggak ada gitu ya. Dia kesini, dia kesana, dia pegang ini, dia pegang itu, seakan-akan dia lagi ngasih tahu ke kamu nih, bagaimana tentang perasaannya, bagaimana tentang cintanya gitu ke kamu. Apakah dia akan kembali lagi ke kamu? Aku rasa untuk saat ini belum ya, tapi untuk jiwanya ini tidak bisa move on itu ya, sampai detik ini masih belum bisa move on. Tapi untuk bergerak ke kamu ini masih belum. Dia masih memantau dulu dan kayak masih melihat situasi. Entah ya, tapi yang aku lihat di sini di King of Pentacle, dia masih nyaman nih dengan dia mengintai kamu dari jauh gitu. Tapi emang dia masih menganggap kamu di sini pasangannya dia gitu. Masih menganggap kamu ini bagian dari hidupnya, atau kamu masih dianggap pacarnya lah, apa pasangannya gitu loh. Jadi dia nggak harus melakukan usaha, karena mungkin nanti kalau dia mau ya dia tinggal datengin, tinggal hubungin kayak gitu.
Dia masih diam-diam ya, mendambakan kamu. Diam-diam orang ini tuh masih sering kayak cari tahu sejauh mana kamu sekarang melangkah ya. Seperti apa kamu sekarang tanpa dia. Jadi dia juga nggak tinggal diem mencari tahu tentang kebiasaan kamu selama tidak bersama dengan dia. Terus apakah kamu masih sama seperti dia, berupaya untuk mempertahankan kekosongan ataupun juga masih mempertahankan perasaan kamu untuk dia. Karena yang dilihat di bottom of the deck di sini, dia ini masih berusaha mempertahankan perasaannya kepada kamu. Bahkan di sini berupaya ingin sekali mendekati kamu lagi atau bisa memperbaiki hubungan ini kembali dengan kamu. Aku lihat di sini jiwanya tuh lelah ya teman-teman ya, jiwanya lelah. Kalau nggak ada kamu tuh ngerasa bingung dia mau ngapain gitu ya, serasa hampa, nggak ada kesenangan, kayak banyak bingung ya mau ngapain lagi, paling tidur, kerja, habis kerja tidur, mungkin nonton atau apa, tapi nggak bikin dia ini semangat gitu, energinya seperti itu. Mungkin tubuh atau pikirannya ini memang sehat ya teman-teman, tapi di dalam sadar energinya ini kayak kurang ini loh, kurang chemistry gitu pada kehidupannya dia sekarang ya, semenjak jauh, semenjak nggak komunikasi sama kamu, tapi dia masih ngerasa kalau kamu ini pacarnya atau pasangannya. Jadi dia kayak kayak masih mempertahankan tuh ya, mempertahankan keberadaan kamu di dalam pikiran dan jiwanya. Jadi kamu tuh kayak tetap bersemi lah walaupun hubungannya nggak jelas gitu. Ya, nggak jelas sekarang. Ada Seven of Cups, kondisi dia selama nggak komunikasi, selama jauh, selama mungkin udah bubar sama kamu ya. Di sini dia sering sekali kesulitan untuk tidur gitu ya, kebayang kamu terus, jadi dia kayak ngehayal, ngehaluin, bermesraan, romantisan sama kamu ya. Terus juga eh kamu terus menggoda hatinya dia ini, yang membuat dia ini untuk tergerak menghubungi kamu. Dia ngegodain terus bayang-bayangnya, kenangan-kenangan kalian itu tuh kebayang. Mungkin juga kamu punya love language yang baik, ataupun punya bicara apa ya, kayak mungkin bahasa kamu dalam berhubungan sama dia itu membuat kesan tersendiri sama dia, nggak bisa dilupain. Dan hal itu tuh sering sering kali bikin dia tuh ngehalu tentang kamu ya, tuh di Seven of Cups. Oke, ada The Magician ya. Kalau aku rasa di sini dia juga afirmasi sih, melakukan sebuah ritual, entah doa, entah berbunajat apa gitu. Tapi yang jelas kepingin narik energi kamu agar kamu terkoneksi dengan batinnya dia, bahwa dia ini sayang sama kamu, bahwa dia ini kepingin kembali lagi bergairah bersama dengan kamu. Semoga kamu juga memiliki gairah dan semangat yang sama, punya perasaan yang sama, pemikiran yang sama, cinta yang sama kepada dia gitu. Jadi dia afirmasi terus, jadi dia melakukan sebuah ritual yang membuat kamu ini juga susah banget ngelupain dia atau mencari pengganti dia gitu ya. Oke, di sini ada The Judgment. Ada beberapa malam mungkin belakangan ini ya, dia kesulitan untuk tidur. Jadi sering kebangun teman-teman, sering kebangun pada mungkin detik hari ini juga dia masih sering mengalami kelelahan fisik ya, karena emang kurang istirahat, banyak ngebatin, banyak ngehayalin, jadi jatuh sakit di sini. Aku juga ngelihatnya kayak kepingin ada perubahan gitu, karena dia ngerasain udah keterlaluan gitu, mungkin dia ngebatinnya sampai bikin dia ini lemah fisiknya ataupun energinya kayak berkurang gitu ya. Jadi dia harus mengambil tindakan agar dia ini sehat kembali, agar dia ini bisa kembali glow, apa ya, pengen kelihatan cakep gitulah intinya, pengen dilihat sama kamu juga. Nanti kalau kembali
Takutnya kamu malah takut sama perubahan fisik dia, makanya di sini dia mau berubah gitu ya. Dia mulai sadar, mungkin untuk menghayal tuh nggak hilang, tapi dia mulai sadar untuk merubah penampilan atau merubah cara istirahat atau cara dia makan apa gitu, pola makannya teratur biar dianya eh, apa ya, kayak berat badan nggak berkurang, warna kulit juga mungkin nggak berubah ya. Dia takut aja gitu perubahan dia ini akan merubah perasaan kamu kepada dia ya. Dia kepikiran hal ini sih ya, kepikiran dia kan pengen kembali lagi ke kamu, ada usaha pingin kembali memperbaiki hubungan dengan kamu gitu ya, karena dia juga masih nganggap kamu pacarnya, masih nganggap kamu tuh ada ya bersama dengan dia, cuman emang lagi sulit untuk berkomunikasi ini karena mungkin juga di dianya masih belum apa ya, kayak masih belum belum mau melakukan perbincangan lah ataupun mendatangi kamu untuk bicara. Tapi kalau suatu saat nanti ketemu dalam waktu dekat, mungkin lah, nggak lama, nggak suatu saat sih, mungkin dalam waktu dekat ada kamu mau diajak ketemu ya, mungkin ini akan meredakan semua dan nanti dia akan berubah sikap gitu, dari yang dingin, dari yang mungkin ragu-ragu, jadi nanti kembali lagi ke diri dia yang asli ya. Dari pertama kalian menjalin hubungan kayak gimana sikapnya dia, nanti dia akan kembali seperti itu lagi gitu ya. Di sini tuh dia juga mikir pengen ketemu sama kamu, jadi dia pengen ngejaga penampilan, pengen jaga kesehatan gitu ya. Terus dia juga pengen ada yang dirubah supaya nanti dia nggak malu lah gitu kalau nanti ketemu sama kamu. Kita lihat ada apa lagi. Oke, dia di sini sering banyak diem ya, dan banyak memantau kamu sih, kayak banyak ngelamun gitu loh. Kalau udah memantau kamu, akhirnya jadi lamunan tersendiri, jadi ngebebanin dia gitu ya. Tambah aja dianya nggak apa, nggak bisa istirahat, tambah nggak bisa fokus bekerjanya. Kangen, tambah kangen dia, tambah takut kehilangan kamu. Oke, terus juga karena sering apa ya? Karena sering ngebayangin kamu ya, terus juga dia inget dengan hal yang sudah terlewati bersama dengan kamu. Jadi nafsunya bangkit lagi, gairahnya sering banget muncul kalau kalau lagi dia dalam keadaan tuh bener-bener lagi rindu sekali ya. Dan apalagi kalau lagi apa ya, kayak bener-bener udah hmm, apa ya, seperti kayak habis melihat gitu, kepoin, terus tiba-tiba mungkin kamunya nggak punya apa ya, nggak punya uploadan terbaru, dia sering membuka-buka lembaran lama dan itu juga membuat diri dia ini kayak terbangkitkan kembali gairahnya, karena mungkin juga ada bahasan, ada juga mungkin cara bicara kalian ini yang mesra yang membuat dia ini berangan-angan ke arah sana, dan dia ingin ada selebrasi ya, pingin ada memberikan sesuatu kepada kamu, pingin ya membahagiakan dirinya lah ya, dan bahagianya dia itu adalah dengan mendapatkan kamu kembali, bersama dengan kamu kembali. Tapi dalam waktu dekat ini apakah mungkin dia akan kembali lagi kepada kamu? Karena aku melihat dari ketiga kartu ini dia bener-bener akan membuka apa ya, kayak membuka jalan itu dari dia ya, dia yang akan melakukan usaha untuk ngedeketin kamu lagi, mencoba untuk memperbaiki, dan kayaknya lebih romantis lagi nanti, lebih gairah lagi ke dalam sana ya, ke apa sih, ke tingkat yang kedepannya gitu loh. Aduh susahnya ya. Oke, di sini ada dia emang lagi kayak patah hati iya, kesel iya, karena kamu juga yang mudah banget memutus, mudah banget bicaranya sembarangan. Kalau kamu sayang sama dia, kalau kamu cinta sama dia, kenapa sih harus memilih kata-kata yang apa ya, yang memicu kepada pertengkaran, kepada perpisahan. Ini yang bikin dia kesel dan ada penyesalan. Kenapa harus mengobrolkan hal tersebut sehingga kayak, oh ini bisa muncul nih pertanyaan ini yang membuat kalian saat ini sampai begini, sampai diem-dieman, apa apa kayak kayak seperti di ujung tanduk ya hubungannya gitu, gara-gara ngobrol biasa gitu loh, sampai
ke ranah yang lebih parah. Gimana ya, nyesel dia gitu loh ngajak ngobrol kamu, mungkin pembahasannya apa kemarin ya, bikin bikin jadi kayak begini hubungannya, jadi nyesel banget di sini ya. Ada nyesel, ada kesel, ada ya udah campur aduk ya. Jadi dia cuma bisa diam sekarang, memikirkan gimana caranya bisa menenangkan dulu emosinya dia yang lagi kesel, tapi untuk perasaan cintanya ke kamu nggak pernah berubah ya. Tuh kan, gairahnya nggak pernah berubah sama kamu, chemistry-nya tetap sama, dia memang sayang dan cinta sama kamu. Bahkan emang dia punya nafsu yang besar ya, sama-sama di sini. Ini energinya kamu dengan energinya dia, kalau bisa dibilang 11-12 nih ya. Ya penyesalan itu ada, sebab itu dia kurang kurang apa ya, kurang gairah dalam kesehariannya, terus membayangkan kamu, keinget kamu, ya udah ngebangkitin lagi semangat. Apalagi kalau mungkin lagi hawanya sekarang dingin ya, hujan. Dia ngemik apa ya, dia mungkin banyak diam, banyak melamun, banyak mikirin, atau mungkin dia lagi pakai baju yang mungkin dikasih dari kamu, atau dia punya benda yang kamu kasih sebagai hadiah, itu kan ngingetin dia. Terutama itu yang menimbulkan gairahnya itu muncul ya, mungkin parfum, ataupun mungkin sweater, atau mungkin selimut ya, atau bantal gitu ya. Itu yang memicu tumbuhnya gairah panas di dalam batinnya itu ya, saat memikirkan kamu, akhirnya memunculkan hayalan-hayalan yang pernah mungkin terjadi di antara kalian ya, dan itu membuat dia sampai detik ini nggak bisa move on dari kamu, karena kesan yang baik, yang terbaik yang sudah kamu berikan kepada dia, yang membuat jiwanya dia ini sampai detik ini nggak bisa keluar meninggalkan kamu. Apakah dia akan meminta maaf kepada kamu? Ya, aku rasa dia nggak minta maaf sih. Dia nggak akan minta maaf, tapi nanti dia nganggapnya kamu tuh masih tetap pacarnya. Jadi datang aja gitu, ya. Nggak bakal sampai kayak memohon-mohon, atau dia diam di apa, kayak permisi lagi, enggak. Dia dengan egonya datang itu kayak saya hello langsung aja gitu, nggak pakai basa-basi, memang karena dia kayak begini orangnya ya. Mungkin kamu ini yang bikin kelepak-kelepak juga karena sikap dia yang kayak begini ya. Orangnya itu emang ya bisa dibilang galak ya. Galak artian itu bukan kasar ya, tapi suka dengan orang-orang yang tipe-tipe kayak gini. Jadi dia nggak maluan, nggak maksudnya nggak maluan, nggak pesimis gitu ya. Jadi dia selalu ngerasa bangga diri, selalu ngerasa sempurna. Itu yang membuat dia itu auranya itu bagus gitu ya. Itu yang bikin dia itu selalu percaya diri, dan kalau datang ke kamu juga nggak pakai minta maaf ya, tahu-tahu dateng gitu ya. Terus nanti kalau lagi ngobrol tahu-tahu ribut. Jadi dia kadang nyesel dan menghindari obrolan-obrolan yang terlalu sama kamu, karena sering banget cepat terbawa memunculkan permusuhan atau memunculkan peperangan yang membuat kalian saat ini saling diem-dieman, nggak komunikasi. Oke, teman-teman semuanya, kita lihat ya untuk zodiaknya. Ini ada zodiak apa di kartunya? Ada Leo, Aquarius, Capricorn ya, ada Virgo, ada Pisces, dan ada Leo. Kita lihat lagi. Ada Aries, Gemini, Pisces, Scorpio, dan Capricorn ya. Ada Aquarius dengan Capricorn, Cancer, Capricorn lagi, Aries, Mars itu Leo ya, Gemini dan Virgo, Libra, Air sign, Gemini, Libra, Aquarius, Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn, dan Sagittarius. Kita lihat untuk inisialnya teman-teman. Di sini ada huruf D, B, O, E, K, U, S, P, M,
W T R F A H Y G C N. Sampai ketemu lagi teman-teman semuanya di video selanjutnya. Kalau kamu sayang sama orang ini, tetap ya perjuangin. Ya kalau dia nolak terus perjuangin. Jangan mudah menyerah dong ya. Udah banyak nih biayanya, udah banyak waktu yang terbuang, harus dapat kembali ya. Dengan cara apa? Berdoa dan yakin. Jangan lupa usahanya ya. Semoga sehat selalu teman-teman, murah rezekinya, dan semoga yang jomblo cepat-cepat jodoh, yang belum bekerja cepat dapat pekerjaan, yang mau hamil semoga cepat diberikan momongan. Amin. Bye bye semuanya.